Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seputar dunia dapur dan dekorasi Bupe. Apa kabarnya semuanya sahabatku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dan selalu dalam keadaan bahagia tentunya. Baik sahabat semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat food tag untuk buffet menggunakan styrofoam ya. Di sini saya menggunakan polanya itu tidak digambar, tapi langsung ditempelkan di styrofoam ya. Polanya terbuat dari kertas karton yang ketebalannya biasa ya, dan cukup untuk dijadikan pola ya, tidak terlalu tipis juga. Baik, di sini kita menempelkan menggunakan jarum pentul yang kecil yang tidak ada bendulnya ya. Kemudian kita tancapkan di beberapa bagian polanya sehingga polanya tidak bergerak di saat kita memotong styrofoam menggunakan kawat nikrom ini ya. Pola ini berfungsi untuk memudahkan kita mengendalikan kawat ya, sehingga bisa mengikuti pola sesuai dengan yang kita inginkan. Kawat nikrom ini saya sambungkan dengan menggunakan adaptor sehingga menghasilkan arus AC dan di kawatnya arus DC maaf ya, sehingga kawatnya ini berubah menjadi panas ya. Dalam memotong styrofoam ini ya, si gerakan tangan kita nggak boleh terlalu memaksa ya, kita gerakan selembut mungkin mengikuti keinginan dari si kawat nikrom tersebut ya. Jadi jangan sampai dipaksa yang menyebabkan si kawat nikromnya itu tertekan terlalu keras karena belum sempat memotong styrofoamnya, sehingga menyebabkan si kawatnya mudah putus ya. Jadi kalau kita menekannya dengan pelan, dengan lembut, si kawat nikromnya sudah memotong si styrofoamnya itu dengan sempurna ya. Kemudian kita di sini bagaimana cara membuat lubang di tengah menggunakan pemotong styrofoam ini ya. Jadi dikasih dulu lubang menggunakan ini tusuk sate, baru kemudian kita masukkan si benangnya atau si kawatnya itu melalui lubang yang telah kita buat dengan tusuk sate, sehingga menghasilkan lubang yang rapi, dan tidak memotong salah satu sisi styrofoamnya itu. Sekarang adalah proses pemotongan alfabetnya ya, hurufnya. Di sini kita ada dua jenis huruf yang berbentuk huruf Latin dan huruf yang berbentuk huruf Arab ya. Karena kita memerlukan dua bahasa, yang satu dalam bahasa Inggris, yang satu lagi dalam bahasa Arab, sehingga kita harus menggunakan dua huruf yang berbeda. Adapun untuk bahasa Arab kita harus menggunakan cetakan khusus ya, karena bahasa Arab itu tidak sama dengan huruf Latin ya. Hurufnya itu ada yang harus disambung, jadi tidak bisa satu persatu kita cetak, tapi ada satu kalimat yang harus kita cetak langsung bersambungan ya, seperti ini nih. Jadi kita tidak bisa potong huruf per huruf, tapi harus perangkaian kalau untuk huruf Arab ini. Jadi kita untuk memudahkannya itu kita menggunakan translation, kemudian kita ketik di komputer ya, kemudian kita print. Ini masih cara melobangi ya. Nah, setelah selesai kita potong semuanya, baru kita pisahkan huruf-huruf yang telah selesai kita potong
dari lembaran styrofoam itu ya. Dan kemudian kita cabut jarum pentulnya. Setelah kita cabut jarum pentulnya, kemudian nanti kita akan slice menjadi lebih tipis lagi, sekitar 1 cm ya. Karena sebelumnya kita menggunakan styrofoam yang 3 cm ketebalannya, sehingga kita harus memotongnya lagi menjadi 3 bagian karena kita hanya memerlukan ketebalan yang 1 cm aja untuk hurufnya. Dan ini juga sebetulnya salah satu trik untuk mempercepat membuat huruf ya, karena dalam membuat food deck ini kita memerlukan beberapa huruf ya yang jumlahnya cukup banyak ya. Misalkan huruf A kita perlu 10 biji, huruf B kita misalkan butuh 5 ya. Kalau kita bikin satu-satu itu akan memakan waktu cukup lama. Jadi kita bikin dengan menggunakan yang tebal 3 cm. Nanti setelah kita jadi memotong, kemudian kita slice lagi, jadi dari 1 huruf bisa jadi 3 huruf ya. Jadi itu akan lebih mempercepat. Dan kita sekarang akan mengecatnya menggunakan warna hitam ya untuk huruf-hurufnya. Dan cat yang kita gunakan adalah cat yang menggunakan campuran air ya, yaitu merupakan cat tembok ya. Karena kalau kita menggunakan cat yang bahannya mengandung minyak atau thinner, itu akan menyebabkan kerusakan pada styrofoamnya, yaitu bisa meleleh ataupun bisa juga si ininya menjadi melepuh si styrofoamnya. Nanti setelah ini kita akan mengecat bagian ornamennya. Untuk bagian ornamennya kita akan menggunakan warna bronze. Jadi nantinya untuk mengirit dari bahan glitternya yang mengkilap, kita menggunakan cat dasar warna coklat seperti ini ya. Jadi setelah kering nanti kita tinggal melapisi dengan glitter. Jadi glitter yang akan dilapiskan nanti tidak akan terlalu tebal ya. Jadi seperti ini kita cat dengan warna coklat ya. Dan setelah kering nanti kita lapisi dengan glitter. Dan glitter yang akan kita gunakan juga adalah serbuk glitter yang dicampur dengan lem kayu yang campurannya tentu saja air juga ya, sehingga aman buat styrofoam. Oke, nah seperti ini sahabatku. Nah ini hasilnya yang udah kilap ya. Jadi si lemnya itu langsung dicampur dengan glitter ya. Dan kita tinggal mengoleskannya tipis-tipis saja. Nanti setelah kering